Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fregianto Banyu Satria, tentunya masih dalam pembelajaran sosiologi. Ya, kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai kelompok sosial. Nah, setelah teman-teman mengikuti materi kemarin, apakah teman-teman penasaran lebih lanjut nih? Apa sih dan bagaimana itu kelompok sosial itu? Kalau iya, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, kemarin kita sudah mempelajari apa sih syarat-syarat kelompok sosial itu, dari mulai adanya kesadaran sebagai anggota kelompok, adanya interaksi hubungan timbal balik antar anggota kelompok, dan adanya suatu faktor yang dimiliki bersama, berstruktur berkaidah dan mempunyai pola perilaku tertentu, dan yang terakhir bersistem dan berproses. Nah, sebelum teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, mempelajari tentang kriteria-kriteria atau klasifikasi-klasifikasi seperti apa tentang kelompok sosial. Ini, saya akan membagikan ada 3 fakta sehari-hari nih yang wajib teman-teman tahu tentang kelompok sosial. Yang pertama, manusia itu double agent atau bahkan multi agent. Apa maksudnya? Ya, seorang individu tentunya dia pasti bisa jadi dia merupakan anggota kelompok tertentu. Misalkan dia bekerja sebagai guru, oh berarti anggota serikat pekerja guru. Dia sebagai buruh, anggota serikat pekerja buruh. Selain itu, mungkin dia juga masih termasuk dalam anggota kelompok lain, yaitu alumni sekolah mana. Misalkan alumni SMA Negeri 1 Margahayu atau alumni Universitas Pendidikan Indonesia atau alumni Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya, manusia juga, Pak, kita sebagai individu, apalagi di Indonesia, pasti merupakan anggota etnis tertentu. Misalkan orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Papua, orang Maluku, dan sebagainya. Nah, selain 3 hal itu, bisa jadi kita juga adalah anggota dari keluarga. Entah mungkin teman-teman sebagai anak, atau orang tua teman-teman itu adalah sebagai ayah atau ibu yang memiliki peranan di dalam kelompok tersebut. Ya, fakta nomor 2 adalah kelompok sosial itu dinamis. Jelas ya, kelompok sosial itu akan berubah. Dia bisa berubah. Seperti tadi yang dijelaskan, kenapa sih bisa berubah seperti yang tadi dijelaskan? Individu itu kan memiliki beberapa kelompok sosial. Tentunya seorang individu yang masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial itu, selain dirinya akan terbentuk karakternya berdasarkan kelompok yang dia ikuti, juga dia juga memiliki peran untuk merubah kelompoknya. Misalkan ketika dia dari pekerjaan mendapatkan sebuah nilai-nilai dari universitas ini ya, dari sekolah tadi mendapatkan sebuah nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Dia bisa jadi menularkan dan menanamkan itu di keluarganya. Misalkan tentang tanggung jawab dan pembagian tugas yang jelas. Nah, misalkan dia ternyata kembali ke keluarganya yang tadinya tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam keluarganya, dia terapkan itu dalam keluarganya. Berarti kan kelompoknya ini berubah. Atau misalkan dalam bidang pekerjaan, dia mendapatkan ah, pengalaman baru, nilai-nilai baru yang dia miliki dari dunia pekerjaan, bahwa dalam hal profesionalitas, etnis itu tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya itu dilihat dari integritas seseorang. Nah, dia bisa jadi membawa nilai-nilai itu ke dalam etnisnya, dalam kesukuannya, memasukkan nilai itu ke dalam kesukuannya sehingga di dalam kelompok kesukuan ini tidak cenderung ke mm, ingin baiknya sendiri gitu ya, ingin menangnya sendiri atau biasa disebut etnosentrisme kalau bahasa sosiologi, melihat mengukur budaya lain dengan budaya kita aja, menganggapnya budaya kita yang paling baik. Fakta nomor 3 adalah kelompok sosial itu situasional. Kenapa demikian? Misalkan ketika kita berbicara tentang sensus penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 2 kelompok ya. Di sini yang laki-laki berdasarkan sensus 2020 itu
50,58%, yang perempuan 49,42%. Ketika data sensus itu diperlihatkan, itu tidak menunjukkan sebuah eh, kelompok sosial tertentu sebenarnya, hanya membedakan antara jenis kelamin. Tapi ketika ada sebuah konflik sosial, misalkan itu hmm, di berita ada konflik rumah tangga, kadek terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terus misalkan perempuan perempuan menjadi korbannya. Nah, akan muncul solidaritas sesama sesama perempuan, terutama kaum kaum feminis yang eh, melindungi si korban perempuan ini, ataupun bahkan melakukan pemrotesan gitu ya atas kebiasaan dan kebudayaan di kita yang menganggap laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga gitu ya. Nah, itu berarti sudah muncul pengkutuban. Ketika terjadi pengkutuban seperti itu, eh, si jenis kelamin itu menjadi dasar sebuah kelompok sosial. Tapi ketika tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal-hal tertentu, ya itu hanya jadi data aja gitu ya. Atau contoh lain, misalkan di sini kebanyakan mungkin pendukungnya Persib ya. Kalau yang suka sepak bola ya, yang cowok-cowok gitu ya. Nah, ketika Persib dan tim lain secara klub main gitu ya, misalkan dengan Persija, eh, kelompok sosial yang muncul adalah pendukung Persib dan kelompok sosial pendukung Persija di dalam stadion sepak bola ya, eh, ketika pertandingan, dan itu sangat berbeda pasti ya kelompok sosialnya ya. Bahkan kalau saya dengar dulu-dulu sering terjadi konflik antara dua kelompok itu. Tetapi ketika kita berbicara konteksnya sepak bolanya adalah timnas Indonesia mewakili Indonesia ajang di mana misalkan Piala SEA Games atau AFF yang internasional gitu, dua kelompok kecil tadi mungkin jadi blend jadi satu, penyuka sepak bola yang menjadi kelompok besar yaitu pendukung atau supporter Indonesia gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan kelompok sosial itu situasional. Jadi bisa jadi kamu merasa itu kalian adalah anggota kelompok tertentu, bisa jadi di suatu saat tidak. Bisa jadi di posisi kalian di kelompok ini, bisa jadi langsung pindah ke kelompok yang lain seperti itu. Baik, itu tadi fakta-fakta mengenai kelompok sosial. Selanjutnya, pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat kelompok di antara teman-teman sekelas dan mendiskusikan tentang kelompok sosial. Nah, apa yang akan didiskusikan? Pertama adalah step-stepnya, langkah-langkahnya seperti ini. Bagilah satu kelas menjadi 6 kelompok. Bebas ya untuk kelompoknya, silahkan dipilih oleh teman-teman sendiri dan dipimpin oleh ketua kelas ya. Selanjutnya, teman-teman silahkan mencari sebuah kelompok sosial yang ada di sekitar teman-teman. Bisa kelompok sosial, ya bebas lah pokoknya kelompok sosial yang ada di teman-teman. Cuma yang saya tidak boleh, misalkan keluarga itu cukup, nggak boleh lah ya, keluarga udah jelas gitu ya, terlalu gampang. Di luar keluarga lah kelompok sosial yang terlalu di luar keluarga. Nah, teman-teman deskripsikan dulu tuh, ceritakan dulu kelompok sosialnya itu seperti apa, terus bagaimana interaksinya, terus kegiatannya ngapain sih, kenapa itu disebut kelompok sosial menurut teman-teman. Terus yang terakhir, silakan teman-teman klasifikasikan kelompok sosialnya ke dalam kategori-kategori tertentu. Kategori kategorinya seperti apa? Teman-teman bisa kategorikan kelompok sosial yang tadi teman-teman pilih ke dalam, cari tahu dulu pertama dia termasuk kelompok sosial yang primer atau yang sekunder nih. Nah, nanti primer itu apa, sekunder itu apa, teman-teman silahkan berburu pengetahuan dari YouTube, dari buku yang teman-teman punya, ataupun dari artikel, ataupun dari teman yang lainnya, silahkan cari tahu di situ. Oke. Lalu setelah tahu itu primer atau sekunder, kelompok sosial itu termasuk Gemeinschaft atau Gesellschaft.
sama seperti tadi ya, silahkan berburu pengetahuan untuk teman-teman gunakan untuk membahas kelompok sosial ini. Lalu kelompok sosial ini masuknya formal atau informal ya gitu. Dan terakhir kelompok sosial yang teman-teman pilih itu dia itu okupasional atau volunteer ya. Nah, silahkan diklasifikasikan ke dalam ini semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan tugas hari ini yang harus teman-teman lakukan adalah kegiatan diskusinya. Pertama itu, kegiatan diskusi itu harus disertai bukti. Misalkan kalau teman-teman mau diskusi via Zoom, berarti direkam Zoom meetingnya nanti diupload di Google Drive salah satu Google Drive-nya teman-teman, terus kirim linknya ke saya. Atau misalkan via video call, bisa diskusi via video call. Direkam video call-nya ya, nanti dikirim ke saya linknya. Itu yang pertama tugasnya adalah diskusi itu untuk hari ini. Jadi untuk yang diskusi ini malam ini, sore ini, terakhir silahkan dikumpulkan. Nah selanjutnya hasil dari diskusi itu, eh, saya minta teman-teman membuat presentasinya. Bisa berupa video seperti ini, misalkan buat PowerPoint-nya dimasukkan video seperti ini, atau bisa juga teman-teman misalkan Zoom meeting bareng-bareng, terus menjelaskan satu persatu pakai Zoom meetingnya, terus direkam videonya boleh, atau mau direkam satu-satu sendiri-sendiri, videonya menjelaskan tentang itu nanti digabung boleh, bebas. Atau hanya mau pakai suara, rekaman suara seperti kayak kayak podcast gitu juga boleh, bebas. Atau mau ditulis sebagai makalah juga boleh. Saya bebaskan kepada teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya teman-teman. Oke, untuk yang kedua, yang tadi hasil diskusinya itu eh, saya beri waktu sampai minggu depan untuk pengerjaannya. Tapi kalau yang tadi sebagai bukti teman-teman hari ini sudah melaksanakan diskusi, itu harus hari ini juga ya, oke? Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama diskusinya, secukupnya aja.